Sekarang kita bahas nomor 3. Ayo pikirkan bagaimana cara menghitung 7 per 5 dikurangi 5 per... Kita dapat menghitung pecahan tak sejati dan pecahan sejati dengan cara yang sama. Pecahan tak sejati itu pecahan yang seperti ini ya. Pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Kalau misalnya pecahan sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, sama saja teman-teman, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, 5 dan 6 KPK-nya itu adalah 30 ya teman-teman. 30 itu merupakan kelipatan dari 5 dan 30 juga merupakan kelipatan dari 6. 5 untuk menjadi 30 itu kita kalikan dengan 6, begitupun yang di atasnya harus dikalikan dengan 6. 7 dikali 6 itu adalah 42. Nah, 6 untuk menjadi 30 kita kalikan dengan 5, begitupun yang di atasnya kita harus kalikan dengan 5. 5 dikali 5 itu adalah 25. 42 kita kurangi dengan 25 itu adalah 17 ya. 17 pernya itu masih sama 30. Nah teman-teman ini sangat besar ya, tapi tidak bisa kita sederhanakan lagi. Karena 17 ini merupakan bilangan prima. Sekarang kita bahas di nomor 4. Ayo pikirkan bagaimana cara menghitung 2 1 per 2 dikurangi 1 1 per 6. Ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya kita bisa menggunakan 6 karena 6 ini merupakan kelipatan dari 2. 2 untuk menjadi 6 itu kita kalikan dengan 3. Nah, berarti yang di atasnya pun kita harus kalikan dengan 3. 1 dikali 3 itu adalah 3. Nah, ini bilangan bulatnya kita akan kurangi. Kemudian nanti kita kurangi pecahannya. 2 kita kurangi 1 itu adalah 1. Kemudian 3 kita kurangi 1 itu adalah 2. Penyebutnya tetap sama yaitu 6. Nah gitu ya teman-teman. 2 dan 6 ini kita bisa sederhanakan lagi karena 6 kita bisa bagi dengan 2 ya. Jadi ini kita bagi dengan 2, 6 pun kita bisa bagi dengan 2. 2 dibagi 2 itu adalah, ini jangan lupa satunya ya, bilangan bulatnya jangan lupa. 2 kita bagi 2 itu adalah 1, 6 kita bagi 2 itu adalah 3, berarti isinya 1 per 3. Di sini juga ada ilustrasinya teman-teman ya. Nah ini ada bilangan bulatnya berarti utuh, 1 kotak utuh. Ini ada 2, yang 1 per 2 itu ada 2, dan bilangan bulatnya yang ini ada 1. Kita bisa langsung kurangi ya, 2 kita kurangi 1 yaitu 1. Nah untuk pecahannya, ini pecahan yang 1 per 2 kita rubah dulu berpenyebut 6 yaitu 3 per 6 ya, kita kurangi 1. Yang 3 ini kita kurangi 1, berarti tinggal sisa 2. 2-nya 2 per 6. Nah ini kita bisa sederhanakan lagi seperti yang di sini. Begitu teman-teman. Kita akan membahas di nomor 5. Di rumah, Kadek mempunyai 1 per 2 liter jus, lalu ia meminumnya 5 per 6 liter. Berapa liter jus yang tersisa? Di nomor 1 tulis kalimat matematikanya. Teman-teman, di sini jelas ada Kadek yang meminumnya ya. Nah, asalnya jus itu ada 1 per 2 liter, kemudian Kadek meminumnya. Nah, kalau diminum pasti berkurang kan ya. Jadi, ini soal cerita tentang pengurangan pecahan. Jadi, kalimat matematikanya itu 2. Kalimat matematikanya itu adalah 1 per 2 kita kurangi dengan yang diminum, yaitu 5 per 6. Sama dengan, ini kalimat matematikanya ya, aku harus mengubahnya menjadi pecahan tak sejati. Begitu bukan? Nah kata Yosef, jika kamu mengubahnya menjadi pecahan campuran pun, kamu tidak dapat menguranginya, kamu tidak dapat mengurangi 5 per 6 dengan 3 per 6. Nah, kalau misalnya yang 1 per 2 ini kita rubah berpenyebut 6, kan menjadi 3 per 6 ya teman-teman. Nah, 3 per 6 ini kita tidak bisa menguranginya dengan 5 per 6. Ya kan, 3 dikurangi 5 itu tidak bisa, begitu teman-teman. Nah, jadi ya cara dari Kadek itu harus mengubahnya menjadi pecahan tak sejati. Atau kita akan rubah dulu menjadi pecahan biasa, begitu. Di sini ada ide dari Kadek dan ide dari Yosef. Kalau ide dari Kadek, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan tak sejati seperti ini. 2 1 per 2 sama dengan 2 dikali 2 itu adalah 4. 4 ditambah 1 itu adalah 5. Berarti di sini 5 per 2.
6 kita kalikan dengan 1 itu adalah 6 ditambah 5 itu adalah 11. Nah, berarti di sini ada 5/2 kita kurangi dengan 11/6. Kita harus samakan dulu penyebutnya. 2 kita menjadi 6 itu harus dikali dengan 3, maka yang di atasnya pun kita harus kalikan dengan 3. 5 dikali 3 itu adalah 15. 6 itu tidak berubah ya, jadi kita tinggal pindahkan saja 11-nya ke sini. 15 kita kurangi dengan 11 itu adalah 4. Berarti ini 4/6. Ini bisa disederhanakan lagi. 4 ini kita bisa bagi dengan 2, 6 juga bisa dibagi 2. 4 kita bagi 2 itu adalah 2, 6 kita bagi 2 itu adalah 3. Itu adalah cara atau ide dari Kadek. Sekarang di ide Yosef, hitunglah masing-masing bagian bilangan bulat dan pecahan sejatinya. Untuk yang Yosef, kita tidak dirubah ke pecahan tak sejati dulu, tapi langsung saja kita langsung berpenyebut sama. Kita rubah ke penyebut yang sama dulu. Ini 2 untuk menjadi 6 kita kalikan dengan 3, maka yang di atasnya pun dikalikan dengan 3. 1 dikali 3 itu adalah 3. Nah, di sini udah berpenyebut sama. Kita tidak dapat mengurangi 5/6 dari 3/6, maka pinjam 1 dari 2. Nah, kita pinjam dari 2 dan merubahnya menjadi pecahan penyebut 6. Begitu teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini kan asalnya 2 nih, yang ini. Nah, dirubah menjadi 1 ditambah 6/6. Nah, ini berpenyebut 6/6 ya. Jadi di sini 6 kita tambahkan dengan 3. Jadi 9. Nah, begitu. Jadi ini tinggal 1. Nah, yang satunya itu jadi 6/6. 6-nya kita tambahkan dengan 3 jadi 9. Nah, 9 ini bisa dikurangi 5 jadi 4. Nah, 1 dikurangi 1 ya habis gitu. Jadi tinggal 4/6. 4/6 ini kita bisa sederhanakan lagi, dibagi 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Begitu. Ini isinya sama aja ya teman-teman. Tergantung teman-teman mau pilih cara yang mana. Apakah lebih mudah yang Kadek atau yang Yosef. Begitu teman-teman. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.